lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat mendengarkan kembali Insan Muda. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam kelebihan. Kelebihan untuk merasakan, meraba, dan melihat. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu mempunyai kelebihan-kelebihan itu? Bersiaplah, karena Tuhan akan segera menyadarkan kamu dengan kelebihan itu. Seperti salah satu kru yang diberikan kelebihan untuk melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dia memiliki kemampuan tersebut dari sejak kecil. Namun dia baru menyadarinya ketika banyak kejadian mistis yang terjadi di sekitarnya. Dan dia baru tahu kalau dia diberikan kelebihan penglihatan ketika dia mulai melihat penampakan-penampakan aneh di rumahnya sendiri. Masih menyambung dari cerita-cerita urban legend kota Bandung, ada satu tempat lagi yang menjadi bagian tempat terseram di kota Bandung. Pernahkah kamu memperhatikan satu bundaran menuju Jalan Eijkman dari Jalan Cipaganti? Di bundaran yang ditanami 4 pohon tersebut, konon sering terlihat seorang perempuan yang menari-nari di tengah bundaran tersebut. Dan mitosnya, bundaran tersebut adalah pintu gerbang menuju sebuah dimensi lain, dimensi alam gaib. Bercerita tentang penari, pengalaman seorang insan muda yang bernama asli Indah ini tidak boleh kamu lewatkan. Sekarang, kamu bisa mengencangkan volume radio kamu. Dan satu hal lagi, jangan pernah dengerin sendirian. Selamat mendengarkan. Terkadang kita tidak akan pernah menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang hidup di dunia ini. Masih ada makhluk lain yang hidup di dunia ini selain binatang dan tumbuhan. Aku adalah orang yang tidak pernah akan menyadari hal itu, dan termasuk salah satu yang tidak percaya. Menurutku, makhluk yang disebut hantu, jin, atau setan itu hanyalah pengembangan dari hayalan manusia yang paranoid atau ketakutan akan hal itu. Hingga akhirnya aku mempunyai seorang sepupu yang bernama Doni. Menurut keluargaku, Doni adalah anak yang spesial. Dari semenjak lahir, dia sudah dianugerahi penglihatan yang luar biasa, yang biasa orang-orang sebut sebagai indera keenam. Walaupun dari kecil aku sudah mengetahui hal itu, tapi sampai sekarang aku tidak pernah percaya apa yang Doni lihat.
Dan menurutku itu hanya tingkat khayalannya saja yang terlalu tinggi. Doni dan aku sering berdebat tentang makhluk-makhluk supranatural. Bahasan kami tidak pernah berujung. Sampai akhirnya Doni menantangku untuk dibuka mata batin. Mulanya aku menyangkal, tapi akhirnya aku penasaran juga. Apa benar dengan dibuka mata batin kita bisa melihat hal-hal yang seperti itu? Pada suatu malam, Doni membawaku ke seorang paranormal di daerah Sukajadi. Dia meminta kepada paranormal tersebut agar membuka mata batinku. Paranormal itu sempat menolak. Takutnya setelah dibuka nanti tidak bisa ditutup lagi. Dan itu cukup berbahaya. Kalau tidak kuat, si pasien yang udah dibuka mata batinnya bisa depresi. Aku hanya tersenyum. Apa segitunya ya? Dan sepupuku Doni bertanya akan keyakinanku untuk dibuka mata batin, dan aku hanya tersenyum dan berkata, "Ayolah Pak, buktiin aja kalau memang makhluk-makhluk seperti itu benar-benar ada." Paranormal itu menatapku sebentar, dan akhirnya dia memegang keningku, lalu menyuruhku menutup mata. Kemudian dia membacakan doa-doa dan menyuruhku untuk berkonsentrasi. Setelah selesai, aku diantar pulang oleh sepupuku tadi. Dan sepanjang jalan, aku hanya tertawa-tawa. Sepupuku Doni menjelaskan kalau efeknya itu tidak akan langsung terjadi. Aku tidak peduli, karena ya memang tidak terjadi apa-apa. Berarti teoriku benar. Kalau hal-hal seperti itu hanya sebuah sugesti atau karena daya khayal saja. Mobil sepupuku berhenti di pekarangan rumah. Rumahku tampak sepi karena memang malam itu keluargaku sedang pergi keluar kota. Kemudian aku turun dan sepupuku hanya tersenyum dan mengingatkan jika ada apa-apa, kabari dia secepatnya. Dan anggukanku membuat sepupuku langsung pergi. Rumah sepupuku itu dekat, hanya beda beberapa kompleks saja dari rumahku. Aku berjalan membuka pagar rumah, tapi kok ada orang di depan rumahku ya? Perasaan tadi nggak ada siapa-siapa. Aku terdiam dan melihat seorang ibu-ibu dengan kebaya dan sanggul. Pakaiannya mirip ibu-ibu yang baru pulang dari undangan. Dan dia berdiri di depan gerbang rumahku. Aku menghampiri ibu itu. Maaf Bu, ibu mau cari siapa ya? Ibu itu menoleh ke arahku
Kemudian dia menunduk sambil memainkan ujung kebayanya. Dan dia membalas jawabanku dengan logat Jawa. Ibu ndak cari siapa-siapa, Mas. Ibu cuma pulang, tapi ndak tahu jalannya kemana. Hah? Nggak tahu jalan? Memang ibu dari mana? Begini aja, Bu. Saya masuk dulu, nanti saya antar ibu pulang ke rumah ibu. Walaupun aku berwatak keras, tapi tetap tidak pernah tega kalau orang lain kesusahan. Kemudian aku membuka pagar rumah yang cukup tinggi dan tertutup. Hah? Kok ada anak kecil lari-lari di garasi ya? Apa ayah ibuku jangan-jangan udah pulang, tapi mobilnya nggak ada? Kok sekarang banyak orang di rumahku? Kemudian aku segera masuk rumah dan astaga, siapa mereka ini? Kok banyak sekali orang-orang berada di rumahku, tapi tak satu pun yang aku kenal dari mereka. Apa jangan-jangan aku salah masuk rumah ya? Enggak mungkin. Aku yakin ini rumahku. Lalu aku menengok ke ruang tamu dan di situ duduk gadis manis menggunakan gaun merah dan dia tertunduk sambil memainkan kakinya. Hei, aku memanggil gadis itu, tapi dia seperti tidak mendengar dan kemudian dia beranjak dari kursi sofaku, berjalan menuju ruang tengah. Aku pun mengikutinya. Dan sekarang di ruang TV aku melihat seorang pria duduk tertegun seperti dia Hei, siapa kamu? Aku menghampirinya dan astaga, ketika aku mencoba menepuk punggung pria itu, tanganku menembusnya. Apa yang terjadi ini? Dengan spontan aku mengucuk-ucuk mataku dan meyakinkan bukan cuma dia saja yang aku lihat. Di meja makan ada sebuah keluarga dengan pakaian orang-orang Belanda zaman dulu yang sedang menikmati makan malamnya. Ya Tuhan, bulu mulai merinding. Aku
Aku langsung merogoh saku celanaku dan langsung menelpon sepupuku tadi. Lalu aku menceritakan semuanya dan sepupuku hanya tersenyum dan berkata, Mas sudah siap kan? Sekarang mata batin kamu sudah terbuka. Dan kamu sekarang percayakan, bukan cuma kamu yang tinggal di rumah itu. hah? Mata batinku sudah terbuka. Aku segera menutup telepon dan segera berlari keluar rumah. Lalu aku melihat anak-anak yang bermain di depan gerbangku bertambah banyak, dan ibu-ibu tadi yang di depan pagar rumahku, dia sudah tidak ada. Dan aku berlari segera menutup pagar rumah dan berlari menuju rumah sepupuku. Aku berlari sekuat tenaga, dan ketika aku sedang berlari, aku melihat seorang pria dari arah yang berlawanan. Dia berlari sambil meraung-raung menangis kesakitan. Dan ketika aku berpapasan dengannya, pria itu badannya tidak lengkap. Dengan muka yang setengah hancur dan tangan yang buntung, dia berlari melewatiku. Astaga. Dan sewaktu aku melewati lapangan bola, sekilas aku melihat sekumpulan anak-anak kecil sedang bermain kelereng, dan aku perhatikan wajah mereka tua dan kulit mereka seperti gosong, dan di kepalanya ditumbuhi tanduk-tanduk yang kecil. Ya Tuhan, makhluk apa itu? Tidak terasa air mataku netes dan mataku semakin perih. Makhluk kecil aneh itu, mereka tertawa. Lewat lapangan bola, aku sampai di perbatasan komplek dengan sebuah jembatan dan sungai kecil yang membatasinya. Dan astaga, di bawah sungai itu sekarang aku melihat sekelompok perempuan berbaju putih dan rambut yang acak-acakan. Mereka sedang bermain air, dan seingatku, orang-orang sering memanggil perempuan itu dengan sebutan kuntilanak. Ya Tuhan, dan tidak cuma satu, tapi ada 3 kuntilanak yang berada di sungai itu. Mereka memandangiku sambil tertawa cekikikan. Aku segera memalingkan wajahku untuk melihat ke arah depan. Namun sekarang di depanku berdiri sesosok makhluk yang terbungkus kain putih, melompat-lompat dan melayang ke arahku. Aku hanya terdiam dan aku hanya bisa menunggu makhluk itu melintas dan melewatiku. Ya Tuhan, aku baru menyadari sekarang, dan aku baru tahu kalau itu adalah pocong. Aku bisa merasakan pocong itu melintas melewatiku. Ya Tuhan, baunya busuk sekali. Aku memaksakan diri untuk bergerak dan aku mencoba untuk berlari.
ketika aku memalingkan muka aku ke belakang. Ya Tuhan, pocong itu melompat mengikutiku. Aku berlari lebih kencang dan hingga tidak terasa aku sudah sampai di depan rumah sepupuku. Dan aku langsung mengetuk pintunya dengan sangat keras. Lalu sepupuku mengintip ke arah jendela dan membukakan pintu rumahnya karena sudah lemas. Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Badanku langsung jatuh terkulai dan aku tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu lagi apa yang telah terjadi. Dan entah berapa lama aku pingsan hingga akhirnya aku terbangun dengan suara bising anak kecil yang tertawa-tawa. Aku mencoba membuka mataku dan ternyata benar, aku terbangun di kamar sepupuku. Dan aku sekarang, aku melihat di depanku, aku sedang dikelilingi oleh anak-anak kecil. Mereka duduk berjejer seperti menungguku dan menontonku. Lalu ada anak kecil yang bertanya, "Om, kenapa Om? Om takut ya?" Anak itu kemudian tertawa kecil. Aku melihat anak yang lainnya dan mereka juga ikut tertawa. Tapi ada yang aneh pada wajah anak-anak di barisan kedua. Mereka astaga, ya Tuhan, anak kecil itu tidak berwajah. Aku teriak sekencang-kencangnya dan tidak lama kemudian sepupuku datang dan tersenyum melihatku. Mas, tenang saja. Mereka tidak akan mengganggu. Mereka aku suruh untuk menjaga kamu. Dan mereka ini adalah teman-temanku. Mereka itu sudah menemaniku dari sejak kecil. Jadi percayakan, kalau kamu tidak tinggal sendirian di dunia ini, masih ada makhluk lainnya yang tinggal berdampingan dengan kita. Hampir lupa aku. Kenalkan satu lagi yang selalu menjagaku. Tuh, dia di belakangmu. Terlintas enggak? Atau tanpa kamu sadari, sekarang aku sedang ngeliatin kamu. Insan muda, itulah tadi cerita pertama di malam Jumat ini. Banyak yang bilang kalau kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan tereksotik. Namun bukan hanya hal itu, tapi banyak mengandung cerita mistis seperti cerita ronggeng, kuda lumping, tari kecak, dan masih banyak lagi. Kita harus bangga
Karena kebudayaan kita adalah kebudayaan yang tidak sembarangan. Kebudayaan yang bernilai tinggi dan sangat rumit. Banyak ritual yang dilakukan sebelum melaksanakan sebuah tarian atau sebuah pergelaran kesenian. Berikutnya, sebuah cerita seram lagi. Cerita seorang insan muda bernama Zain yang dibuka mata batinnya karena merasa tertantang oleh sepupunya yang memiliki indera keenam. Sekali lagi, jangan pernah dengerin sendirian. Antik dan misterius. Itulah kesan yang pertama kutangkap ketika aku untuk pertama kalinya tiba di rumah bibiku di daerah Tanjung Sari, Sumedang. Orang tuaku di Jakarta menitipkanku kepada bibi untuk tinggal bersamanya dengan alasan ayah tidak mau aku menjadi anak kos. Sebenarnya rumah bibi letaknya jauh dari kampusku di Jatinangor. Aku juga sudah menyampaikan hal ini pada ayah. Tapi ayah tetap bersikeras ingin menitipkan aku pada bibi. Rumah bibi bisa dibilang besar. Dengan langit-langit yang sangat tinggi, dinding yang berwarna pucat, pintu-pintu kayu yang besar, membuat rumah ini terasa tidak bersahabat denganku. Bibi sendiri sangat baik padaku. Saat aku pertama datang, dia menyambutku dengan ramah. Hampir setiap hari, Bibi selalu memasak untukku. Dan setiap pagi, di meja makan, pasti tersaji tahu Sumedang kesukaanku. Mungkin karena Bibi sampai saat ini masih sendiri, padahal usianya sudah 35 tahun. Jadi, Bibi merasa sangat senang jika ada aku yang menemaninya. Awalnya, aku merasa sangat nyaman tinggal di sana. Sampai suatu hari, aku bermimpi. Mimpi yang sangat buruk. Ada satu sosok wanita yang tinggi, memakai topeng putih dengan lukisan bentuk mulut yang menyeringai. Dia berdiri di depanku. Bukan berdiri. Tapi menari. Sosok itu terus menari. Menikmati alunan musik tradisional yang terdengar sangat mistis. Tangannya menggapai-gapai langit, disertai sesekali hentakan kuda-kuda yang tegas. Sementara di belakangnya, orang-orang bermain gamelan. Kemudian mereka tertawa-tawa, terbahak-bahak. Oh, bukan. Ternyata bukan tertawa. Mereka semua menjerit seperti kesakitan. Dan gerakan si penari tadi semakin aneh. Dia lalu mengambil sebilah golok. Lalu dengan sadis, dia memotong jari-jarinya sendiri. Dia berteriak, lalu tertawa. Sembari darah turun mengalir membasahi lantai. Tak lama dia mulai menguliti kulit lengannya, sehingga terlihat jelas putih dagingnya. Lagi-lagi disertai teriakan dan juga suara tawa. Dan yang paling menyeramkan adalah ketika si penari tadi
memungut jari-jari dan kulitnya sendiri, mengangkat sedikit topengnya, kemudian memakan jari dan kulitnya sendiri dengan lahap. Di akhir tarian, dia melepas topengnya yang sudah terciprat darah. Dan ternyata di balik topeng itu, Bibi. Ya Tuhan, aku terbangun dalam keadaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku gemetaran dan rasanya ingin sekali menangis. Tiba-tiba aku merasa sangat mual. Mualnya tidak tertahankan. Aku pun turun dari tempat tidur dan menumpahkan semua isi perutku di lantai. Rasanya seluruh badanku sakit semua. Dan selama 2 hari, aku tidak bisa berangkat kuliah. Seperti tidak ada tenaga, aku terlalu lemas untuk pergi-pergi. Saat Bibi bertanya ada apa dengan, aku jawab mungkin aku terkena flu akibat cuaca yang tidak menentu. Beberapa hari kemudian, tidurku yang nyenyak terganggu oleh suara musik, suara gamelan. Aku mencoba untuk melanjutkan tidur, tapi suara gamelan itu sangat mengganggu. Kendang, kecapi, suling bambu. Aku seperti mengenal irama gamelan itu. Tapi di mana ya? Entah apa yang membuatku penasaran. Yang jelas, aku kemudian turun dari tempat tidurku dan berjalan keluar kamar. Aku sempat melirik jam dinding. Dan waktu menunjukkan jam 12:30 pagi. Aku berjalan perlahan keluar kamar dan mencari sumber suara. Mulanya, aku mengira suara gamelan itu berasal dari kamar Bibi. Tapi setelah aku mendekat ke kamar Bibi, ternyata bukan. Suaranya terdengar dari bagian belakang rumah. Aku pun menuju ke sana. Di sana terdapat 2 kamar. Yang satu gudang, yang satu lagi entah apa. Ada dapur dan juga kamar mandi cadangan. Semakin aku berjalan, suara gamelan itu terdengar makin jelas. Dan aku semakin yakin kalau suaranya berasal dari belakang. Saat aku sampai, aku melihat satu ruangan di sana terbuka sedikit. Ruangan di sebelah gudang. Aku pun mendekati pintunya dan mengintip dari celah yang terbuka. Lampu yang kuning remang-remang membuatku sulit menangkap apa sebetulnya isi kamar itu. Yang jelas, aku hanya melihat kursi tua dan cermin yang juga nampak tua. Aku terus mencoba melihat lebih jelas. Tiba-tiba, seseorang berjalan dan berdiri di depan cermin tua itu. Seorang wanita. Dia berdiri membelakangiku dan nampaknya seperti sedang membetulkan sanggulnya. Ya Tuhan, perutku langsung mual. Kebaya yang dipakai wanita itu mengingatkanku pada mimpiku. Mimpi tentang penari. Mungkin karena gemetaran, pintu kamar itu tersenggol olehku dan terbuka lebih lebar.
Astaga, saat itulah wanita itu membalikkan badannya ke arahku. Dan ternyata dia memakai topeng putih dengan lukisan bentuk mulut yang menyeringai. Astaga, gambarannya sama persis dengan yang ada di mimpiku kemarin. Aku hanya bisa menganga tanpa berkata apa-apa. Dia, matanya dari balik topeng terus menatapku. Dan tak lama, dia berjalan ke arah pintu. Berjalan ke arahku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya, wajahku berhadapan dengan topeng itu di celah pintu. Dan tak lama, pintu tertutup. Dia menutupnya. Dia menutup pintu itu tepat di depan muka aku. Aku kemudian mundur perlahan. Aku dapat merasakan darah mengalir deras di tubuhku. Jantungku berdegup sangat kencang. Tak lama musik gamelan yang dari tadi kudengar hilang. Berhenti mengalun. Pintu kamar itu lalu terbuka. Dari dalam kamar keluar seorang wanita dengan kebaya yang kulihat sama tanpa topeng. Wanita ini aku kenal, Bibi. Bibi lalu menutup pintunya dari luar dan tersenyum padaku. Kamu pasti kebangun ya, Ina? Aku hanya bisa mengangguk. Lalu Bibi menawarkan untuk mengantarku kembali ke kamar. Bibi bercerita, kamar tadi adalah kamar tari. Dulu di usia 20-an, Bibi adalah penari ronggeng yang cukup tenar di Sumedang. Semua orang memanggil namanya ketika Bibi pentas. Tidak ada yang menolak jika diajak goyang bersama Bibi. Dan musik gamelan yang kudengar tadi adalah lagu Bangbung Hidung. Lagu yang biasa dan bisa membius semua yang sedang menonton ronggeng. Lagu yang membuat setan dan iblis merasuki lelaki yang pikirannya kotor. Bangbung Hidung bisa memanggil arwah penghuni sekitar untuk masuk ke tubuh penikmat ronggeng. Dan ternyata hampir setiap malam Selasa, Bibi memang menyempatkan berdiam diri di kamar tari, mengenang masa-masa dia menari ronggeng. Saat aku tanya, kenapa Bibi mengenakan topeng, Bibi tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan berkata, jika aku mendengar lagu itu lagi, aku tidak usah dan tidak perlu memperdulikannya. Dan aku harus kembali tidur. Maka aku mengangguk dan melanjutkan tidurku. Sebulan berlalu, hubunganku dan Bibi semakin dekat. Bibi jadi semakin sering bercerita tentang masa-masa kejayaan dia meronggeng, di mana semua lelaki terpikat padanya, berlutut di kakinya, penasaran ingin menjamahnya. Dan pada akhirnya,
Kami berdua selalu tertawa-tawa. Tapi entah kenapa ada sedikit perasaan takut menyelimutiku tiap kali Bibi bercerita. Kepuasan Bibi mempermainkan nafsu laki-laki menurutku sangat menyeramkan, sangat buas. Tapi mungkin setiap orang punya cara yang beda untuk memuaskan perasaannya. Dan itulah cara Bibi. Dan setiap malam Selasa, aku selalu terbangun oleh alunan lagu Bang Bung Hidung. Tapi mengikuti apa kata Bibi, aku akhirnya tidak memperdulikannya dan selalu kembali tidur. Suatu ketika, seperti biasa aku terbangun oleh alunan lagu Bang Bung Hidung di malam Selasa. Aku mencoba untuk tidak memperdulikannya dan kembali tidur. Tapi tenggorokanku rasanya kering. Aku ingin minum segelas air karena rasanya haus sekali. Aku pun keluar kamar dan menuju dapur untuk mengambil minum. Lagu Bang Bung Hidung mengiringi langkahku menuju dapur. Ketika aku sampai di ruang belakang, aku melihat ke arah kamar tari. Lagi-lagi pintunya terbuka sedikit. Aku berjalan melewatinya dan langsung menuju dapur. Menuangkan air putih dan langsung meminumnya. Ketika aku hendak kembali ke kamarku, tiba-tiba ada suara jeritan di kamar tari. Aku pun memutuskan untuk kembali ke kamar tari dan melihat melalui celah pintu. Seperti biasa, cahayanya remang-remang, membuatku sulit untuk melihat jelas ke dalam. Tapi setelah aku lihat dengan jelas, ternyata di sana Bibi sedang menari. Dengan kebaya dan topeng menyeringai yang aku lihat tempo hari, yang juga sama dengan mimpiku. Gerakan tarinya, hentakan kuda-kudanya, sama persis dengan apa yang aku lihat di mimpiku. Tangannya menggapai-gapai langit. Dan entah kenapa aku merinding. Aku ingin menangis. Bibi menari dengan gerakan yang semakin aneh. Dia lalu mengambil sebilah golok dari kursi, mengangkatnya ke langit-langit. Ya Tuhan, pemandangan yang sangat menyeramkan. Dan aku mulai menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bibi lalu menaruh tangan kirinya di dinding. Tangan yang kanan mengangkat golok. Astaga! Aku mulai menahan nafas. Tiba-tiba Bibi mengayunkan goloknya dan menebas jari-jarinya hingga putus. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini? Darahnya muncrat kemana-mana. Kontan saja aku membuka pintu dan berteriak, "Bibi!" Aku masuk ke dalam kamar dan melihat sekeliling. Sekejap, lagu Bang Bung Hidung berhenti mengalun. Astaga, di pojok ruangan, beberapa orang duduk bersimpuh bermain gamelan. Dan mereka semua berwajah pucat, seperti mayat. Pandangannya kosong. Mulutnya terbuka tanpa ekspresi, seperti orang-orang tanpa nyawa. Dan di depan mereka ada sebuah bak mandi yang berwarna kuning emas.
lengkap dengan taburan bunga warna-warni 7 rupa. Di dalam bak mandi itu sedang berendam seorang wanita yang terpaku memandangiku. Matanya merah penuh dendam. Wanita yang sangat aku kenal. Ya, Bibi. Bibi lalu bangun keluar dari bak mandi. Tubuhnya hanya dililit kain samping. Aku kembali melihat sekeliling. Ternyata sosok wanita bertopeng tadi sudah tidak ada. Tapi aku melihat jari-jari dan darah masih tergeletak di lantai. Aku kembali mengalihkan pandanganku ke Bibi. Tiba-tiba Bibi berteriak. Dia berkata aku lancang sudah masuk ke kamar ini. Dia memaki-maki aku. Wajahnya sangat menyeramkan. Kemudian Bibi mengusirku. Keesokannya, aku tidak lagi tinggal bersama Bibi. Aku menyewa sebuah kamar kos di dekat kampus. Aku tidak berani cerita kejadian itu kepada siapapun. Jauh di dalam hati, aku menarik sebuah kesimpulan. Bibi menjual jiwanya pada iblis. Iblis yang membuatnya digilai laki-laki. Iblis yang membuat laki-laki menatap Bibi dengan nafsu. Iblis yang membuat Bibi secara tidak sadar juga telah berubah. Ya, menjadi iblis. Insan muda, membuka mata batin adalah satu hal yang tidak main-main. Dan jika kita tidak siap, maka hal tersebut bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Selalu syukuri apa yang kita punya, dan jangan pernah melebihi batas atas sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Dan itu adalah satu kunci yang paling penting dalam kehidupan kita. Satu hal lagi tentang mitos persimpangan di kota Bandung. Ada sebuah persimpangan yang sangat terkenal di kota ini. Di tengahnya terdapat sebuah air mancur yang sudah tidak aktif lagi. Berwarna putih, berbentuk spiral. Dan air mancur itu adalah air mancur tua yang dibangun sejak dulu. Ada cerita mistis tentang persimpangan itu. Bahwa di persimpangan itu sering terlihat penampakan seorang pria yang selalu menangis dan mencari anggota tubuhnya yang hilang. Menurut yang sudah melihat, kalau penampakan pria itu sangat menyeramkan. Insan muda, bersyukurlah kita yang diberikan kelebihan sebagai manusia yang normal. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan malam ini. Selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.